Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada mata kuliah metode numerik kelas pendidikan matematika 6C. Pada kesempatan kali ini, saya, Gita Cahya Arizandi, akan memaparkan materi mengenai interpolasi polinomial. Sebelum kita mengetahui interpolasi polinomial, alangkah baiknya kita mengetahui definisi dan tujuan dari interpolasi. Apa sih yang dimaksud dengan interpolasi? Interpolasi adalah proses pencarian dan penghitungan nilai suatu fungsi yang mana grafiknya itu melewati sekumpulan titik yang diberikan atau yang telah diketahui. Kemudian tujuan dari interpolasi itu adalah untuk menaksir harga-harga tengah antara titik data yang sudah tepat. Macam-macam interpolasi. Di sini saya hanya akan membahas 3 macam interpolasi saja. Yang pertama, interpolasi linear. Yang kedua, interpolasi kuadratik. Yang ketiga, interpolasi polinomial Newton. Interpolasi linear. Interpolasi linear adalah cara untuk mendapatkan nilai di antara dua data yang berdasarkan persamaan linear. Teman-teman, masih ingatkah bentuk dari persamaan linear? Ya, tepat sekali. Bentuk persamaan linear adalah Y sama dengan AX plus B. Kemudian mari kita perhatikan gambar di bawah ini. Pada bidang kartesius tersebut telah diketahui dua titik, yaitu titik x1, y1 dan titik x2, y2. Dari dua titik tersebut kita bisa menentukan bentuk persamaan linearnya, yaitu dengan rumus X dikurangi X1 dibagi X2 dikurangi X1 sama dengan Y dikurangi Y1 dibagi Y2 dikurangi Y1. Kemudian kita bisa menentukan titik X, Y dari bentuk rumus tersebut, yaitu kita dapatkan di mana ketika kita mencari nilai Y, maka Y sama dengan Y1 ditambah X dikurangi X1 dibagi X2 dikurangi X1 dikalikan Y2 dikurangi Y1. Begitu pula ketika kita mau menentukan nilai X. X sama dengan X1 ditambah Y dikurangi Y1 dibagi Y2 dikurangi Y1 dikalikan X2 dikurangi X1. Rumus ini sebanding dengan rumus F1X sama dengan Fx0 ditambah Fx1 dikurangi Fx0 dibagi X1 kurangi X2 dikalikan X kurangi X0. Hal ini bernilai sama, hanya berbeda pada simbolnya saja. Algoritma interpolasi linear. Yang pertama, tentukan nilai X1, Y1, X2, dan Y2. Yang kedua, periksalah apakah X1 sama dengan X2. Jika iya, maka kembali ke langkah yang pertama, karena nilai fungsinya tidak terdefinisi dalam kondisi ini. Jika tidak, maka dilanjutkan ke langkah yang ketiga, yaitu masukkan nilai X. Kemudian yang keempat, periksa apakah nilai X lebih besar sama dengan nilai minimum X1, X2 dan lebih kecil sama dengan nilai maksimum X1, X2. Jika tidak, maka masukkan nilai X yang lain. Akan tetapi jika iya, maka dilanjutkan ke langkah yang kelima, yaitu menghitung nilai P dengan rumus P sama dengan Y1 ditambah
X dikurangi X1 dikalikan Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 dikurangi X1. Kemudian langkah selanjutnya, periksa apakah Y1 sama dengan Y2. Karena jika sama, maka akan diperoleh nilai P sama dengan Y1. Dan langkah yang terakhir, tulis hasil Y sama dengan P. Contoh interpolasi linear. Jika diketahui pada sebuah garis lurus yang melewati koordinat titik A 3,4 dan koordinat titik B 15,10 pada suatu sistem koordinat kartesius. Garis AB tersebut berpotongan dengan garis vertikal dengan persamaan X sama dengan 10 di titik C. Tentukanlah koordinat titik C. Kita bisa menentukan koordinat titik C, yaitu untuk mempermudah kita menggambarkan terlebih dahulu pada bidang kartesius. Setelah kita menentukan titik A dan B, kemudian menghubungkan, dan kita telah menggambar garis X sama dengan 10, maka bisa ditemukan titik C, yaitu perpotongan antara kedua garis tersebut. Titik C yang berkoordinat 10, Y. Jadi kita hanya menentukan nilai Y saja, di mana kita bisa menentukan nilai Y dengan rumus yang telah kita pelajari tadi, yaitu Y sama dengan Y1 ditambah X dikurangi X1 dibagi X2 dikurangi X1 dikalikan Y2 dikurangi Y1. Nah, kita tentukan terlebih dahulu X1-nya berapa, X2 berapa, dan selanjutnya. Nah, dari gambar bidang koordinat tersebut, kita bisa menentukan nilai X1-nya adalah 3. Kemudian nilai Y1-nya 4, nilai X2-nya 15, nilai Y2-nya 10. Kemudian kita substitusikan nilai tersebut pada rumusnya. Jadi, Y sama dengan 4 ditambah 9 dikurangi 3 dibagi 15 dikurangi 3 dikalikan 10 dikurangi 4. Hasilnya adalah 7. Jadi, koordinat titik C adalah 10,7. Interpolasi kuadratik. Interpolasi kuadratik digunakan untuk mencari titik-titik di antara tiga buah titik, yaitu P1, X1, Y1, P2, X2, Y2, dan P3, X3, Y3 dengan memakai pendekatan fungsi kuadrat. Kemudian, mari kita perhatikan gambar di bawah ini. Gambar tersebut merupakan grafik kuadratik, di mana grafik tersebut terbentuk dari tiga buah titik, yaitu titik X0, Y0, X1, Y1, dan titik X2, Y2. Lalu kita bisa menentukan titik-titik di antara tiga buah titik tersebut, yaitu dengan rumus Y sama dengan Y1 dikalikan X dikurangi X2 dikalikan X dikurangi X3 dibagi X1 dikurangi X2 dikalikan X1 dikalikan X3 ditambah Y2 dikalikan X dikurangi X1 dikalikan X dikurangi X3 kemudian dibagi X2 dikurangi X1 dikalikan X2 dikurangi X3 dan ditambah Y3 dikalikan X dikurangi X1 dikalikan X dikurangi X2 dibagi X3 dikurangi X1 dikalikan X3 dikurangi X2. Atau kita bisa menentukan dengan rumus F2X sama dengan B0 ditambah B1 dikalikan X dikurangi X0 ditambah B2 dikalikan X dikurangi X0 dikalikan X dikurangi X1, di mana B0 adalah sama dengan nilai Fx0.
B1 sama dengan fx1 dikurangi fx0 dibagi x1 dikurangi x0. Dan B2 kita bisa menentukan dengan rumus fx2 dikurangi fx1 dibagi x2 dikurangi x1 dikurangi fx1 dikurangi fx0 dibagi x1 dikurangi x0 kemudian dibagi dengan x0 dikurangi x2 dikurangi x0. Algoritma interpolasi kuadratik. Yang pertama, tentukan nilai x0, y0, x1, y1, x2, dan y2. Kemudian yang kedua, periksa apakah x0 kurang dari x1, kurang dari x2. Jika tidak, maka kembali ke langkah yang pertama, karena nilai fungsinya tidak terdefinisi dalam kondisi ini. Jika iya, maka dilanjutkan ke langkah yang ketiga, yaitu masukkan nilai x. Langkah yang keempat, periksa apakah nilai x lebih besar sama dengan nilai minimum x0, x1, x2, dan kurang dari sama dengan nilai maksimum x0, x1, x2. Jika tidak, maka masukkan nilai x yang lain. Jika iya, maka dilanjutkan ke langkah yang kelima, yaitu menghitung nilai f01, f12, dan f012. Kemudian langkah selanjutnya, menghitung nilai P dengan rumus Y1 ditambah X dikurangi XI dikalikan F01 ditambah X dikurangi XI dikalikan X dikurangi XI dikalikan F012, di mana nilai I ini adalah 0, 1, 2, dan seterusnya. Kemudian langkah selanjutnya, periksa apakah F012 sama dengan 0. Jika iya, maka persamaan yang dihasilkan linear. Jika tidak, maka persamaan yang dihasilkan merupakan persamaan kuadratik. Kemudian langkah selanjutnya, tulis hasil Y sama dengan P. Contoh interpolasi kuadratik, di mana ketika ada soal, diketahui titik X yaitu 2,5 yang berada di antara 3 titik, yaitu titik P1 1,5, P2 2,2, dan P3 3,3. Ketika ditanyakan nilai Y, maka kita bisa menentukan nilai Y dari rumus yang telah kita pelajari tadi, yaitu Y sama dengan Y1 dikalikan X dikurangi X2 dikalikan X dikurangi X3 dibagi X1 dikurangi X2 dikalikan X1 dikurangi X3 ditambah Y2 dikalikan X dikurangi X1 dikalikan X dikurangi X3 kemudian dibagi X2 dikurangi X1 dikalikan X2 dikurangi X3 dan ditambah Y3 dikalikan X dikurangi X1 dikalikan X dikurangi X2 dibagi X3 dikurangi X1 dikalikan X3 dikurangi X2. Nah, dari gambar grafik di samping kita sudah mengetahui bahwa nilai Y1 itu adalah 5. Kemudian nilai X sudah diketahui dari soal yaitu 2,5. Nilai X2 sudah diketahui pada gambar grafik kuadratik yaitu 2. Kemudian X 2,5, X3-nya 3, dan Y2-nya adalah 2, kemudian Y3 adalah 3. Kita substitusikan ke dalam rumus tersebut. Nah, setelah disubstitusikan, ditemukan hasilnya bahwa Y adalah 2. Jadi kesimpulannya nilai Y adalah 2. Sehingga koordinat titik P4 adalah 2,5,2. Dan yang terakhir, interpolasi polinomial. Interpolasi polinomial
atau interpolasi polinomial Newton dipakai untuk mencari titik-titik antara dari n buah titik, yaitu P1, X1, Y1, P2, X2, Y2, sampai dengan Pn, Xn, Yn, dengan memakai pendekatan fungsi polinomial pangkat n kurangi 1. Dari konsep tersebut ditemukan rumus bahwa ketika kita ingin mencari suatu titik yang berada pada beberapa titik atau titik n tersebut, kita bisa menggunakan rumus fnx sama dengan b0 ditambah b1 dikalikan x dikurangi x0 ditambah b2 dikalikan x dikurangi x0 dikalikan x dikurangi x1 ditambah seterusnya sampai dengan bn dikalikan x dikurangi x0 dikalikan x dikurangi x1 dikalikan x dikurangi xn dikurangi 1. Di mana b0 di sini adalah nilai dari fx0 sendiri atau nilai y0. Kemudian B1-nya itu didapatkan dari perbandingan antara fx1 dikurangi fx0 dibagi x1 dikurangi x0. Kemudian begitu seterusnya sampai dengan Bn. Jadi Bn itu perbandingan antara fxn xn dikurangi 1 sampai dengan x1 kemudian dikurangi fxn xn kurangi 1 sampai dengan x0 kemudian dibagi xn dikurangi x0. Hal ini berlaku seterusnya atau disebut juga dengan rekursif, pengulangan. Contoh interpolasi polinomial Newton. Coba perhatikan pada gambar di bawah ini. Dari gambar grafik tersebut, kita bisa mengetahui nilai P1, yaitu 1,0, P2, 4,1,3869294, P3, 6,1,79179, dan P4, 5,1,6094338. Kemudian yang ditanyakan adalah perkirakan nilai ln 2 dengan interpolasi Newton orde ketiga. Karena yang ditanyakan orde ketiga, maka kita bisa menggunakan rumus fnx sama dengan B0 ditambah B1 dikalikan X dikurangi X0 ditambah B2 dikalikan X dikurangi X0 dikalikan X dikurangi X1 ditambah B3 dikalikan X dikurangi X0 dikalikan X dikurangi X1 dikalikan X dikurangi X2. Coba perhatikan tabel di bawah ini. Tabel di bawah ini hanya untuk memudahkan dalam mengingat rumus saja. Yang pertama, B0. B0 kita dapatkan dari fx1, x0. Di mana fx1, x0 itu sama dengan fx1 dikurangi fx0 dibagi x dibagi x1 dikurangi x0. Dan hasilnya adalah 0,462. Begitupun seterusnya. Hal ini berlaku seperti rekursif tadi, yaitu pengulangan. Kemudian kita mencari fx3, x2 dan dihasilkan 0,182. Kemudian mencari fx2, x1, x0 dan sampai mencari fx3, x2, x1, x0. Dan hasilnya f3x adalah
0,629. Jadi, nilai perkiraan Len 2 dengan orde ketiga adalah 0,629. Sekian pemaparan materi interpolasi polinomial Newton dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.